Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imam al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana bi ulumi bidaraini amin. Qal babu ma ja'a fi haya'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab menjelaskan tentang sifat malunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ke-343 hadasana Mahmud bin Ghailan telah meriwayatkan kepada kami Mahmud bin Ghailan. Hadasana Abu Dawud telah meriwayatkan kepada kami Abu Dawud. Hadasana Syu'bah telah meriwayatkan kepada kami Syu'bah. An Qatadah dari Qatadah qala beliau berkata, Sami'tu Abdullah ibn Abi Utbah. Aku mendengar Abdullah ibn Abi Utbah yuhaditsu an Abi Sa'id al-Khudri, menceritakan dari Abi Sa'id al-Khudri. Qala beliau berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam asyada hayaan, sangat pemalu, minal azira'i fi hazriha, sejak masih bujangan karena kehati-hatiannya. Wa kana idza kariha syai'an, dan adalah beliau tidak menyukai sesuatu, arafnahu, kami mengetahuinya, fi wajhihi, dari wajahnya. Ada sana Mahmud bin Ghailan telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Ghailan. Hadasana Waqi telah meriwayatkan kepada kami Waqi. Hadasana Sufyanu telah meriwayatkan kepada kami Sufyan. An Mansurin dari Mansur. An Musa ibn Abdullah ibn Zaidil Khatmi, dari Musa ibn Abdullah ibn Yazid al-Khatmi. An Maula dari Aisyah, dari budaknya Aisyah. Qala beliau berkata, Qalat Aisyah berkata, Aisyah, ma nazartu ila farji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat kemaluannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, atau beliau berkata, ma ra'aitu farja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad. Aku tidak pernah sama sekali melihat kemaluannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua hadis menjelaskan tentang sifat malunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Malu dalam hal ini, malunya ini malu yang menyangkut urusan fisik, ya, terutama, ya, urusan fisik. Jadi Nabi dalam hal-hal yang physically, kalau kata orang sekarang, itu Nabi sangat malu, ya. Nah, ini diceritakan bahwa kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Nabi itu menjaga rasa malunya itu sejak bujangan, ya, bukan sejak jadi Rasul, ya. Dari bujangan, ya, dari usia beliau memang udah terkenal sangat pemalu, ya. Kemudian para sahabat mengatakan bahwa kita mengetahui kalau Nabi nggak suka terhadap sesuatu itu dari wajahnya. Itu nggak pernah menyatakan, mengekspresikan rasa marah dan rasa tidak sukanya dengan nyata, ya, dengan omongan gitu. Tapi kita bisa, sahabat itu bisa melihatnya dari wajahnya, ya, wajahnya yang menunjukkan rasa tidak suka lah, gitu, ya. Itu saking malunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya mungkin yang kalau yang atas itu menjelaskan sikap malu Rasulullah itu baik menyangkut hal fisik maupun yang non fisik, ya. Nah, ini kan hadis yang ke-344 ini menyangkut hal yang fisik, gitu. Termasuk Aisyah sendiri yang iya, ini dikatakan dalam hadis 344 bahwa Siti Aisyah itu tidak pernah melihat kemaluannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin bawahnya juga dia sampai
Iya, mungkin juga ya. Mohon maaf, ketika berhubungan juga nggak pelontos banget gitu maksudnya. Nah, kan bagian dari adab berhubungan itu tidak pelontos banget gitu ya. Ya sampai Aisyah itu tidak pernah melihat kemaluannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di luar itu ya Nabi sangat menjaga. Nah kalau ukuran aurat laki-laki kan dari pusar sampai lutut ya, bawah lutut. Gitu. Jadi memang laki-laki walaupun tidak semua anggota badannya itu aurat, tapi paling tidak bagian-bagian pusar dan sampai lutut itu harus selalu tertutup. Gitu. Kalau pakai celana kolornya itu di bawah lutut, jangan sampai di atas lutut. Apalagi yang suka jadi imam gitu kan, suka jadi imam di musola, di masjid, itu kudu menjaga banget. Gitu. Jangan sampai jadi imam tapi giliran nongkrong wah apa namanya kolornya itu kemana-mana. Pakai kolor ke atas, pahanya kemana-mana gitu. Nah itu tentang sikap malunya Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bab yang ke-50. Babu maja'a fi hijamati Rasulullah SAW. Bab menjelaskan tentang hijamah. Hijamah itu berbekam. Nabi suka berbekam ya. Ada sana Ali bin Hujr. Telah meriwayatkan kepada kami Ali bin Hujr. Ada sana Ismail bin Ja'far. Telah meriwayatkan kepada kami Ismail bin Ja'far. An Humaidin dari Humaid. Qala beliau berkata, Su'ila Anas bin Malikin an kasbil hajjami. Telah ditanya Anas bin Malik tentang perbuatan kegiatan berbekam. Faqala ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam. Hajamahu Abu Thaibah, yang membekam itu namanya Abu Thaibah. Fa'amarolahu biso'aini min ta'amin, maka Nabi merintah kepadanya dengan 2 sok dari makanan, maksudnya ngupahin 2 sok makanan. Wakalamahu ahlahu fawadha'u anhu min kharajihi. Nah, maka Nabi kemudian mengatakan kepada keluarganya, maka keluarganya menyediakan upahnya tadi. Waqala, dan Nabi bersabda, inna afdhala ma tadawaitu bihi al-hijamatu. Sesungguhnya seutama-utama yang boleh diudawamkan, dikonsistenkan ya, adalah hijamah berbekam. Aum inna min amsali dawamikum al-hijamata. Atau dalam redaksi yang lain, dalam ungkapan yang lain, sesungguhnya di antara yang boleh contoh kedawaman istiqomah pada konsistenan kontinuitas kontinuitas suatu pekerjaan itu adalah hijamah berbekam. Kemudian hadis 346, hadasana Amr bin Ali, telah meriwayatkan kepada kami Amr bin Ali. Hadasana Abu Daud, telah meriwayatkan kepada kami Abu Daud. Hadasana Warqa'u ibnu Umar, telah meriwayatkan kabarnya Warqa ibnu Umar. An Abdul Ali, dari Abdul Ali. An Abi Jamilah, dari Abi Jamilah. An Ali, dari Ali. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama berbekam. Wa amaroni, dan memerintahkan saya. Fa itu maka itu al-hajjama ajrahu, maka aku memberikan kepada yang membekam itu upahnya. Kemudian hadis 347, hadasana Harun ibnu Ishaq al-Hamdani, telah meriwayatkan kepada kami Harun ibnu Ishaq al-Hamdani. Hadasana Abdah, telah meriwayatkan kepada Abdah. An Sufyan bin Sauri, dari Sufyan bin Sauri. An Jabir, dari Jabir. An Sya'bi, dari Sya'bi. An Ibni Abbas, dari Ibni Abbas. Qala, beliau berkata, inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam,
bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama berbekam fil akhdaini wa bainal katifaini. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam di leher, di dua urat leher, di lehernya, di dua urat leher dan antara dua bahu. Wa atal hajama ajrohu, dan Nabi memberikan upah kepada tukang bekamnya, walau karena haraman lam yu'tihi. Kalau itu haram maka beliau tidak memberikannya, ya, memberikan upahnya. Hadis 348, hadasana Harun bin Ishaq, telah meriwayatkan kepada kami Harun bin Ishaq, hadasana Abdah, telah meriwayatkan kepada kami Abdah an ibni Abi Laila, dari ibni Abi Laila, an Nafi, dari Nafi, an ibni Umar, dari ibni Umar, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a, memanggil hajaman, tukang bekam, fajahamahu, kemudian tukang bekam itu membekam Nabi, wasa'alahu, dan Nabi bertanya kepadanya, kam kharajuka, berapa upahnya, berapa upahmu? Faqala, maka tukang bekam tadi berkata, salah satu suin, 3 sok. Fawado'a anhu so'an, maka Nabi meletakkan 3 soknya, ya. Wa atahu ajrohu, maka Nabi memberikan upahnya, ya. Hadis ke-349, hadasana Abdul Qudus bin Muhammadil Attarul Basriyu, telah meriwayatkan kepada kami Abdul Qudus ibnu Muhammad al-Attar al-Basri, hadasana Amr bin Asim, telah meriwayatkan kepada kami Amr ibnu Asim, hadasana Hammam, telah meriwayatkan kepada kami Hammam, wa Jarir ibnu Hazim, dan Jarir ibnu Hazim, qala, beliau berdua berkata, hadasana Qatadatu, telah meriwayatkan kepada kami Qatadah an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, qala, beliau berkata, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajimu berbekam fil akhdaini wal kahili, di antara dua leher, urat leher dan bahu. Wa kana yahtajimu li sab'ata asyrata wa tis'a asyrata wa ihda wa isrin, dan adalah beliau berbekam 17, ya, 17, ya. Nah, 17, kemudian 19 dan 11, ya. Mungkin titik, ya, mungkin, ya. Titik bekam mungkin, ya. Nah, titik bekam ini. Kemudian hadis ke-350, hadasana Ishaq bin Mansurin, telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Mansur, ya, amba'ana Abdul Razak, telah mengabarkan kepada kami Abdul Razak, an Ma'mar, dari Ma'mar, an Qatadah, dari Qatadah, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama berbekam, wa huwa muhrimun, padahal dia lagi berihram, pada saat berihram, malalin ala zahril qadami, ya. Malal ini kalau arti letternya malal itu sendiri, ya. Kalau malal, ya, malal itu artinya bosan, tapi ini nggak tahu nih artinya nih, ya, kita lewat aja, ya. Ala zahril qadami, ya, di atas punggung, di punggung kaki, ya, gitu, ya. Jadi ketika ihram Nabi itu berbekam di atas kakinya, mungkin di betis kali, ya. Zuhril qadam, qadam itu kan ini kaki, punggung kaki, ya, pokoknya di bagian kaki aja. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah hadis-hadis tentang berbekam. Ya, berbekam itu adalah salah satu dari tibun nabawi, pengobatan cara Nabi. Jadi Nabi itu sering dibekam, ya. Jadi katakan karena seringnya Nabi berbekam, ini boleh didawamkan, dikontinukan, apa tadi,
kontinuitas. Aduh, di kontinuitas. Boleh dilakukan sering-sering mungkin gitu. Rutin apa ya? Rutin ya. Boleh dilakukan rutin ya, karena berbekam itu adalah mengeluarkan darah kotor ya. Betul. Jadi bahkan lagi puasa pun. ya, ya gitu. Bahkan lagi puasa pun boleh dilakukan. Ya, saya kira itu cukup jelas masalah hadis-hadisnya. Ada pertanyaan barangkali dari Bapak Ibu yang online? Mohon maaf ya, ada sedikit inian kendala tadi. Gimana Bang Mat? Bekam sama ambil darah beda ya? Beda. Beda. Ambil darah buat live. Enggak, bukan untuk apa tuh kan ada untuk apa namanya donor. Oh, beda. 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 Kalau donor darah kan emang diambil namanya transfusi ya. Iya transfusi ya. Darah yang sehat itu. Darah yang sehat. Darah kotor. Darah kotor. Tapi secara medis apa namanya transfusi darah juga bagus. Bagus juga. Artinya kalau ada darah yang dikeluarkan baik itu yang sehat maupun yang kotor dalam tubuh kita itu memang bagus. Nah kalau khusus untuk apa namanya berbekam itu dia darahnya darah kotor dan itu jumlahnya juga nggak banyak banget kan gitu kan. Kalau apa namanya transfusi itu kan kantong-kantongan kan satu kantong kan gitu ya. Biasanya cuma satu kantong ya. Ya satu kantong aja. Nah kalau bekam itu kan cuma dikit dengan alat tertentu paling berapa mili lah yang diambil kan. Banyak. Kamu banyak. Di luar itu kayak kalau misalnya kotor itu kayak cincau tuh. Kalau pada gumpal itu. Ya. Ya, artinya begini, kalau transfusi kan sampai begitu kan. Kalau ini kan ya mungkin lebih dikit nggak? Kalau saya pernah dengar itu dikasih pelajaran bahwa jarum itu hanya sekian ini, jadi belum masuk ke jarum yang darah bersihnya itu, jadi antara atasnya doang ya. Ya. Kalau saya sih harinya itu sekitar sekian untuk darah kotor, jadi bukan darah bersih. Ya. Jadi beda antara bersih kan dimasukin jarum. Ya. Jarum kan dalam tuh. Ya. Itu bedanya begitu. Ya. Saya sampai sekarang memang belum pernah sih dibekam ya. Jadi nggak tahu sampai pernah cuma saya nggak merhatiin seberapa banyak darah yang di transfusi kan dicari kan nggak yang bekam ya jadi jarumnya itu sekian apa mili lah ya, jadi kan buat hanya untuk itu aja ya. nusukin jadi jarum itu nggak dalam seperti transfusi kan dicari urat nadinya itu diambilnya itu. Jadi bedanya ya jauh atasnya doang ya. Di kulit ari itu. Jadi bukan masuk ke kan termasuk disedot juga. Iya. Disedot dengan alat. Karet itu ya. Iya. Saya kan dulu pernah nih semuanya di belakang. Ya, artinya Nabi sering melakukan itu ya untuk menjaga kesehatannya. Ya. Baik, itu saja. Sebelum saya tutup, balik lagi ada pertanyaan tentang dua bab ini, bab sikap sifat malunya Nabi dan kegiatan bekamnya Nabi. Kalau tidak ada kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah online. Saya undur diri dulu ya.